Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tool brush dan healing brush tools yang ada di Adobe Photoshop, di mana penggunaannya untuk brush tools itu berfungsi untuk menggambar atau melukis gambar menggunakan kuas. Kemudian ada pencil tools untuk menggambar atau melukis gambar menggunakan pensil tentunya. Kemudian color replacement tools untuk mewarnai sebuah gambar menggunakan warna tertentu. Kemudian ada mixer brush tools untuk membuat gambar berdimensi vektor 3D untuk memperhalus permukaan kulit. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu adalah spot healing brush tools, di mana spot healing brush tools ini yang biasa digunakan ada dua, yaitu adalah spot healing brush tools itu sendiri yang berfungsi untuk memperbaiki sebuah gambar atau gambar yang rusak. Kemudian healing brush tools, di mana untuk membuat sebuah objek gambar dengan tempel tertentu, yang nanti akan kita praktekkan keduanya. Kemudian yang lainnya ada patch tools, untuk membuat sebuah objek atau gambar dengan sampel pattern. Kemudian ada content aware move tools, yang berfungsi untuk memindahkan objek suatu gambar tanpa perlu melakukan masking. Kemudian yang terakhir ada red eye tools, untuk menghilangkan warna merah pada mata karena terkena pantulan sinar agar menjadi warnanya hitam. Nah, nanti yang akan kita gunakan yaitu adalah spot healing brush tools dan healing brush tools, di mana penggunaannya untuk memperbaiki sebuah objek atau gambar yang rusak. Dalam arti sesuatu hal terkait dengan objeknya yang akan kita perbaiki. Misalnya di sini ada contohnya, di sini ada salah satu objek yang memiliki beberapa pimples di sini, yang nantinya tanpa menggunakan skincare, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop sehingga hasilnya akan jadi seperti ini kurang lebih. Contoh yang lain seperti ini. Oke, langsung saja kita coba praktek. Saya menggunakan Adobe CS6, kalau misalnya kalian ada yang menggunakan CS yang di bawahnya atau yang terbaru, versi Photoshop yang terbaru, dipersilahkan karena konsepnya dan teknisnya masih sama, ya. Oke, langsung saya coba masukkan objeknya ke dalam Adobe Photoshop. Di sini saya sudah menyiapkan 3 objek yang nantinya bisa kalian download di deskripsi. Yang pertama saya akan memasukkan gambar ini. Langsung saja kita klik open. Di sini saya perbesar sedikit menggunakan zoom in atau control plus. Ya, di sini kalian bisa melihat beberapa pimples-pimples atau kotoran-kotoran yang memang tidak perlu, yang nantinya akan kita coba bersihkan menggunakan healing brush tools dan spot healing brush tools. Dan kita nantinya akan mengetahui perbedaan dari keduanya. Oke, langsung saja kita aktifkan healing brush tools dulu yang pertama. Di sini seperti icon Hansaplast ya. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah spot healing brush tools. Kita aktifkan spot healing brush tools-nya. Nah, di sini nanti akan muncul brush yang seperti ini, ada lingkaran. Ini size-nya kita coba perkecil menggunakan buka kurung, ya. Atau di sini bisa kalian klik kanan, nanti kalian atur size-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini size-nya, karena kita akan memperbaiki hal-hal yang kecil, size-nya saya coba perkecil di 10 pixel. Ya. Oke, untuk penggunaan spot healing brush tool tentunya yang akan digunakan pada Adobe Photoshop, setelah kita sudah menentukan size brush-nya, sekarang kita langsung saja memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Misalnya di sini ada spot warna hitam ya, di sini saya akan hilangkan menggunakan healing brush tools. Tinggal diklik saja, di sini juga ada warna hitam, yang nantinya warna hitam ini akan bersih ya, sesuai dengan warna kulit yang ada di samping-sampingnya, di area sini. Nanti bisa disesuaikan. Bisa kalian coba ya. Jadi tinggal kalian aktifkan spot healing brush tools-nya, kemudian kalian tinggal memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Tentunya dalam kasus ini, kalian juga harus melihat karakter dari orangnya atau karakter dari objeknya.
Kalau misalnya memang itu adalah noda, ya bisa kalian bersihkan. Tapi kalau misalnya memang itu adalah bawaan, misalnya ada tanda lahir dan lain-lainnya, yaitu tidak perlu dihilangkan. Tinggal di-scroll kalau misalnya ke bawah. Nah, misalnya seperti ini. Ini sepertinya tanda lahir, jadi tidak perlu dihilangkan. Karena itu adalah karakter dari objeknya. Silakan dicoba, kalau misalnya ada kendala, boleh komentar di bawah. Oke, kalau misalnya sudah, kalian save, file, save as, kemudian formatnya Adobe Photoshop, kita rename, spot, healing, brush. Kalau sudah, tinggal klik OK. Oke, yang selanjutnya, kita akan menggunakan healing brush tools. Kita coba masukkan objek yang sama. Kita masukkan objek yang sama. Untuk objeknya sudah saya share di kolom deskripsi, kalian silakan download. Nanti kalau misalnya kita menggunakan healing brush tools, kita aktifkan dulu healing brush tools-nya. Healing brush tools. Kemudian untuk size brush-nya coba kita sesuaikan, kita perkecil menggunakan buka kurung. Kemudian kita coba bersihkan noda-nodanya. Yang terjadi adalah ketika kita menggunakan healing brush tools, Adobe Photoshop memperingatkan kita adalah klik Alt yang kita gunakan sebagai poin sumber, misalnya sumber yang akan kita perbaiki, yang akan digunakan untuk memperbaiki gambar yang akan diperbaiki. Misalnya kita klik OK, berarti di sini kayaknya adalah kita harus mengklik Alt. Nanti ketika kita klik Alt, nanti dia akan berubah seperti bidikan ya. Nah, di sini bidikan ini adalah objek yang akan kita perbaiki, kita ingin memperbaiki pada skin yang mana. Gitu, misalnya skinnya akan sama dengan yang ada di sini. Jadi saya klik Alt, jadi kita klik Alt, kemudian kita klik. Kalau misalnya sudah, nanti dia akan seperti ini, ya. Baru kita klik pada bagian yang akan diperbaiki, seperti itu. Dan tentunya penggunaan healing brush tools di sini pada posisi-posisi tertentu atau bagian-bagian tertentu tidak sama penggunaannya. Kalau misalnya memang di dahi, ya berarti kita menggunakan daerah yang ada di dahi. Klik Alt, klik Repair. Klik Alt, kemudian kita cari sumbernya, diklik, kemudian Repair. Seperti itu. Silakan dicoba di bagian-bagian yang lainnya. Kalau misalnya bagian pipi sebelah kanan, saya klik Alt, kemudian saya bidik yang akan diperbaiki. Saya klik Alt, bidik, Alt. Seperti itu. Silakan dicoba. Kalau misalnya memang kalian ada kendala, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kurang lebih seperti itu penggunaan healing brush tools dan spot healing brush tools. Kira-kira lebih mudah yang mana? Yang nantinya bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau misalnya sudah, bisa kalian save as. File, save as, atau shortcut-nya adalah Shift Ctrl S. Kemudian kita rubah formatnya menjadi .psd. Dan kita rename healing brush tools. Seperti ini. Kalau misalnya sudah, tinggal klik save. Oke, bagian ketiga yaitu adalah penggunaan clone stem tools. Kalau misalnya sudah di-save, kita lanjutkan. Kita buka yang bata. Kemudian kita klik open. Kemudian kita aktifkan clone stem tools, di mana clone stem tools ini fungsinya untuk memperbaiki hal-hal yang memang fungsinya untuk menduplikat sebuah objek. Di sini size-nya saya coba perbesar, ya. Kemudian penggunaan clone stem tools di sini sama seperti healing brush tools, tapi di sini dia menduplikat gambar ya. Jadi kita akan membersihkan noda
yang ada di sini. Tinggal kita bidik, klik Alt, kemudian kita perbaiki. Ya, kurang lebih seperti ini. Sudah bersih. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan pattern stem tools, nantinya akan ada pilihan pattern gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalian mau menggunakan pattern yang mana, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah, kita save as, kemudian kita beri format PSD, dan kita beri nama clone stem tools. Kalau misalnya sudah, klik save. Oke, itu adalah materi hari ini. Kita sudah mengetahui bagian spot Healing Brush Tools, penggunaan Healing Brush Tools, dan clone stem tools, yang nantinya bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan, dan pastinya kita akan menggunakan materi ini untuk tugas besar yang akan kita lakukan nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa dan stay watching di video selanjutnya.